teori dalam belajar itu ada behavior, kognitif, humanistik, konstruktivisme. Itu ada 4 ya. Berusaha memahami bahwa harus mengutamakan itu pada pelakunya, bukan pada pengamatnya, bukan pada gurunya. Jadi kita itu harus membantu siswa itu mengenal dirinya sendiri itu, tapi dianya yang lebih kita inikan. Kita cuman pembelajaran itu harus berpusat pada dia. Nah, kalau istilah ditulis dalam buku itu berhulu dan bermuara pada siswa gitu. Oke. Bagaimana contohnya? Dulu dia muara pada siswa. Gimana contohnya itu dalam pembelajaran? Iya Bu, iya. Nah, di sini contoh yang saya alami barangkali Bu ya, dengan siswa saya. Kebetulan siswa autis ini dia lebih suka dengan komputer gitu, lebih suka dengan Android gitu kan. Sementara kalau dalam penggunaan sehari-hari lebih kita tidak kontrol, misalnya di rumahnya, dia akan menyalahgunakan. Jadi saya berusaha melakukan pembelajaran itu tidak melepaskan juga dan tapi tetap melibatkan Android ataupun komputer itu untuk dia. Tapi dalam judul, dalam konteks untuk media pendukung, sehingga dia kalau udah lihat saya buka laptop di depan dia akan terus semangat untuk belajar. Nah, jadi kalau kita pisahkan dia dengan IT dengan media ini, dia merasa mengalami tantrum dan tidak mau belajar, dan kita juga yang susah, nggak bisa kontak dengan dia. Jadi dalam mengajar itu saya berusaha untuk misalnya dalam menampakkan video, menampakkan contoh kegiatan, menampakkan gambar. Padahal kalau kita nampakkan di buku boleh-boleh saja, tetapi dia tidak mau kontak mata, tidak mau respon terhadap kita. Jadi dengan menampakkan dengan ini media laptop dan lain sebagainya, dia merasa langsung nyambung dan mau. Gitu Bu. Jadi saya harus perhatikan dianya itu. Jadi itu ya yang dinyatakan ya. Ya itu yang saya pahami Bu barangkali. Ya, jadi memang harus kita pada siswa. Ya karena kita pada siswa, kita harus memahami siswa. Iya Bu. Kalau siswanya itu bukan beda-beda, maka kita dalam mengajarkan ya jangan monoton drama. Iya. Metode yang lain. Iya Bu. Gitu ya. Iya Bu. Iya. Tapi anak autis itu kan suka ini ya, aktif ya. Iya Bu. Iya. Itu disesuaikan dalam mengajarnya. Nah, itu namanya humanistik. Iya Bu. Ya. Iya Bu. Kalau dia mau gerak, maka kita harus menyediakan alat peraga yang memungkinkan dia tapi bisa memahami apa yang Iya. itu ya Mbak ya. Iya Bu. Nah, oke, yang selanjutnya dalam buat tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajaran itu harus mengandung ABCD ya. Iya Bu. Ya, contoh dong, ya tujuan pembelajarannya mengandung ABCD. Tadi bukan ada itu namanya audien ya, siswa audien, berarti dia mengalami misalnya dia merasakan tercapai apa dalam dia setelah mengikuti proses pembelajaran gitu audiennya. Misalnya dalam belajar hijaiyah misalnya. Nah, jadi dia nanti bisa mengenal, mengucapkan gitu. Nah,
di siswanya itu. Ya, bagaimana? Contohnya B-nya, B-nya. B-nya menyebutkan. Oke. Bobot ya, menyebutkan. C-nya. C kondisi ya, Bu ya. Menyebutkan makna hormat. Yang menyebutkan makna tadi loh. Menyebutkan makna hormat. Iya. Ini adalah C. Nya. Loh. Lalu C-nya apa C-nya? D. C-nya. D. C. Ya. Ya, C-nya apa? Hormat. Itu kan B, hormat. Oh, B hormat. Ya. Ya. Hormat tadi. Ya enggak? Iya, Bu. Kondisinya apa? Kondisinya mampu menyebutkan makna hormat kepada orang tua. Kondisinya dia akan mengalami sudah bisa ya. Itu loh yang ada di dalam kalimat itu loh. Semuanya. Kondisinya itu ya melalui apa? Misalnya ya, diskusi itu kondisi ketika dia diskusi dia mampu menyebutkan atau setelah kondisi itu kondisinya kan diskusi, ya enggak? Iya, Bu, iya. Misalnya melalui siswa dapat menyebutkan ya makna berbakti pada orang tua ya. Iya. Misalnya dengan jelas dengan jelasnya ini degree ya, Bu. Jelas. Itu dengan jelasnya degree. Biar-biarnya adalah menyebutkan makna berbakti kepada orang tua. Itu biar-biar. Iya. Salah satunya kondisinya adalah melalui kondisinya. Ya. Iya. Oke, coba saya kasih contoh untuk anak autis yang hot itu mana? Ya, tujuan pembelajaran untuk anak autis yang hot. Yang hot, Bu. Bagi anak autis menjelaskan itu udah hot barangkali, Bu. Ya, oke. Menjelaskan dia yang lebih mudah itu membaca, menyebutkan. Oke, menjelaskan itu hot. Coba dikasih contoh asesmen ya, yang hot. Yang hot. Tadi malam misalnya ya. Setelah salat maghrib, ini contohnya, Bu ya. Setelah salat maghrib biasanya melakukan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran, terlebih dahulu kita berwudu. Karena berwudu itu bisa menjadikan kita lebih suci sebelum memegang Al-Quran gitu. Itu bagi dia sudah ini mensucikan, membuat dia lebih suci gitu, sudah merasa tidak ini lagi. Mana analisisnya? Analisis di analisis hotnya, Bu, di memahami suci itu. Dia tidak sanggup menganalisa barangkali, menganalisa suci, proses suci, makna suci. Dia mampu menanggapi membaca Al-Quran. Sebelum membaca berwudu gitu kan. Wudu itu bisa mensucikan manusia. Itu sudah analisa sudah tinggi, mensucikan manusia. Oke.
itu, Bu. Ya, makanya. Berapa ini ya, setengah jam ya maghribnya ya. Iya. Maghrib sekarang jam berapa? Kalau sekarang jam 6.15 sudah maghrib sekarang. Selama ini. Ya, maghrib. Tapi ini belum maghrib, Bu. Iya, makanya ya minta ini ya. Ya oke, sekarang Al-Qur'annya mana? Al-Qur'annya. Ini, Bu. Ayo dibuka. Dibuka. Ya. Setengah ya. Ya. Sekarang dibaca ta'awun dulu. Di mana? Terserah di mana aja boleh ya, Bu? Ya, kamu buka tadi. Oh iya ya. Kanan apa kiri monggo. Silakan ta'awun. Ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aka alladziina kafaru yattakhidunaka illa huzwa ahadza alladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Stop. Oke, dari ayat pertama yang kamu baca, itu kamu menemukan bacaan apa saja, coba. Ya Allah. Wa idza mad asli al-ra'a ya alladzi atau matawi ya ya lanjut. alladzi mad asli juga matabi'i kafaru mad jais iyat Itu bisa sama jais gimana? kafaru alladzina kafaru iyattakhidhu runya, Bu, yang panjang ini karena jumpa dengan kata berikutnya di berbeda kata ya. Oke, iya tah itu yuk. Iyattakhidhu idgham ma'a gunnah Iya, itu guna atau apa? iya bi gunnah ma'a gunnah. Oke, selanjutnya kamu bawa ini kertas. Ada kertas nggak di situ? Ada, Ibu. Spidol, sekarang spidol. Spidol ada. Oke. Ditutup dulu Qurannya. Ya Allah. Bisa. Banjir. Ntar ya, Bu. Agak banjir nih. Kelebihan tinta, yang satu kekurangan tinta. Syaitanir rajim. Ini disuruh siapa lagi ya? Sudah, mana? Boleh, Bu, sedikit lagi. Boleh, Bu. Nirwajim dulu, Bu. Nirwajim. Wajim. Ini. Mana ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga sukses ke depannya, jangan lupa belajar. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari, makasih ya Mbak Sari. Kita selesai.